خلق الإنسان. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama nunggu? Belum Ustaz, barusan ya. Barusan ya? 2 menit tak? Berdua ya? Iya, berdua. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita hari ini saya pribadi senang ada tamu yang datang nih, 2 abang-abang nih dari daerah mana nih? Medan ya? Medan Ustaz. Bolehlah kenal-kenalan dulu dengan saya siapa nih. Abang ini siapa namanya? Aden. Aden, Bang Aden ya. Dipanggil Aden. Abang ini? Jamri. Bang Jamri. Jadi Bang Aden sama Bang Jamri datang kemari. Pasti mau tanya-tanya nih ya biasanya. Ada penasaran gitu. Iya, penasaran. Soalnya sering melihat konten-konten Ustaz di YouTube kan. Ya. Mengenai pembahasan tentang zikir, orang yang bertarekat. Coba pakai aja mikrofonnya. Enggak apa-apa. Ya. Gini Ustaz, mau nanya sudut pandang Ustaz tentang yang bertarekat itu gitu. Tentang kan ada yang tarekat ya? mengamalkan gitu. Oke. Abang mau ada tanya juga? Ada dong Ustaz. Ada. Iya, nantilah ya. Atau sekarang aja ditanya, nanti sekalian jawab gitu ya. Udah nanti aja ya. Oke. Jadi begini. Sebelumnya saya menceritakan di channel saya itu di YouTube itu bercerita tentang canda itu kan saya menceritakan tentang pengetahuan yang ada saat sekarang ini gitu. Bukan menceritakan yang sudah pernah diceritakan, tidak. Itu beda dia. Makanya saya selalu berbahasa dia ada cerita di dalam cerita. Berarti cerita itu sudah diceritakan, lalu diceritakan kembali, bersambung dia. Nah, kalau namanya udah cerita dalam cerita itu bersambung, dia seperti diamanahkan. Itulah cakap tuh. Kalau cakap dia dititip atau diamanahkan atau mau disampaikan lagi gitu. Dia kalau tidak bertambah ya berkurang gitu. Tapi kalau dia menceritakan tentang apa yang dijalani itu beda lagi. Berarti paling tidak orang yang menceritakan itu dia tahu, mengerti dan pastinya menjalani dan mengenal kepada apa yang dia ceritakan gitu. Itu sedikit gambarannya gitu. Nah, ini yang buat saya penasaran Ustaz. Penasaran ya? Iya. Yang penasarannya di mananya nih? Ustaz Perihal tentang apa? Ustaz bercerita. Sepertinya ada yang tersembunyi gitu di balik cerita itu. Samar-samar gitu Ustaz. Jadi mau dijelaskan gitu. Itu saya penasaran gitu. Ya, saya kan berbicara itu begini. Saya berbicara kepada seseorang, saya melihat dulu secara vibrasinya atau koneksinya kepada saya, secara kasat mata saya, secara lahiriah saya, itu bahasa batin gitu kan, melihat
saya menyesuaikan porsi kepada orang itu gitu. Dan saya menyesuaikan pertanyaannya gitu. Tadi Bang Eden ya, Bang Eden ya. Bang Aden berbicara perihal apa gitu. Mau bertanya perihal apa gitu. Tentang sekarang ini kan banyak tarekat Ustadz kan. Iya. Jadi tiap tarekat Kita ngobrol santai aja, Bang ya. Tiap tarekat itu kan ada yang diamalkan gitu. Iya. Berbeda-beda. Sebenarnya sudut pandang Ustadz ini gimana gitu tentang tarekat ini kan? Ya, sebelumnya saya mohon ampun, mohon maaf ya. Kayaknya pertanyaan Bang Aden ini menjurus ke arah karena sudah banyaknya taunya gitu. Sebetulnya kita ini semua pengetahuannya datar-datar aja, sama-sama aja gitu. Cuman kalau saya ditanya gitu, menurut sudut pandang saya dengan apa yang saya ketahui, tarekat itu adalah sebuah jalan gitu, atau sebuah wadah yang di dalamnya itu ada, dia berbentuk nanti orang mengamalkan sesuatu hal yang diperintahkan oleh pemimpin tarekatnya gitu. Jadi bahasanya dia mengambil jalan yang khusus gitu. Dan itu sudah ditentukan oleh mujaddidnya atau mursyidnya gitu. Amalannya itu tadi. Nah, orang yang beramal tarekat dengan orang yang bertarekat itu tidak sama. Nah, inilah saya tertarik Ustaz penjelasan ini. Jadi gitu, tarekat itu kan nama pokoknya gitu kan. Iya. Seperti bahasa pukul, fa'ala, fa'alu. Nanti disambung dia tuh, kata wazan-wazannya itu disambung. Nanti orang yang bertarekat atau bertarekah itu beda dengan orang yang hanya sekedar mengamalkan amalan tarekat. Diambil dari bahasa tarekat itu tadi gitu. Tarekat itu dia suatu jalan yang khusus, sama halnya seperti orang yang dia katanya syariat, tarekat. Nah, nanti ada orang yang bersyariat, berarti dia melakukan sesuatu di dalam syariatnya. Dan gitu juga tarekat itu nanti ada orang mengamalkan sesuatu perbuatan di dalam dia dalam menjalankan tarekatnya itu. Makanya saya bilang, orang yang bertarekat dengan orang yang mengamalkan amalan tarekat itu tidak sama. Tidak sama, nanti bisa jadi ada kemiripannya gitu. Kalau kemiripannya apa? Orang yang bertarekat sudah pasti dia mengamalkan amalan tarekat, ya kan? Beda kalau dia hanya sekedar mengamalkan amalan tarekat, itu belum tentu dia dikatakan orang yang bertarekat. Nah, itulah sebenarnya yang mau saya tanya ini Ustaz. Iya. Nah, itu gimana itu Ustaz? Nah, jadi gini, orang yang hanya sekedar mengamalkan amalan tarekat bisa saja dia beramal sama dengan orang yang bertarekat tadi, tapi dia tidak bertemu kepada mursyidnya, atau dia hanya sekedar mengamalkan, dia suka, itulah rezeki dia gitu. Karena itu amalan-amalan yang soleh, amalan yang memuji-muji Tuhan, apapun itu tarekatnya ya, kita tidak sebut begitu banyaknya nama gitu. Iya Ustaz. Gitu. Jadi dia itu orang yang mendapat rezeki sekedar mengamalkan saja. Sedangkan orang yang bertarekat itu secara maknanya itu, kalau saya ditanya, secara hakikatnya itu, dia orang yang sudah menjalankan syariat di dalam tarekatnya itu. Kan pada umumnya Bang Aden tahunya nanti gini, ada syariat, ada tarekat. Kalau syariat secara umum gitu kan, iya, yang banyak orang lakukan. Kalau tarekat, kenapa dia mengamalkan amalannya khusus ya? Padahal ada lagi di dalam tarekat itu, ada lagi syariatnya. Tidak sama dengan syariat yang dimaksud secara umum. Jadi itu berbeda Ustaz ya. Misalnya orang yang bertarekat tuh kan jalan khusus kata Ustaz kan. Iya. Syariatnya berarti perbedaannya itu gimana Ustaz? Apa enggak? Orang yang bertarekat dia memiliki syariatnya sendiri. Nah, itu gimana itu Ustaz? Karena apa? Karena segala sesuatu yang dia lakukan itu berdasarkan apa yang diperintahkan kepada orang yang bertarekat itu tadi. Bedalah kalau orang yang sekedar mengamalkan amalan tarekat, dia hanya beramal, ya kan? Tapi dia bisa saja seperti orang pada umumnya yang lain, yang dia bukan mengamalkan tarekat gitu. Tapi pada saat khusus dia beramal, dia memang berbeda. Tapi kalau orang yang bertarekat ini, nanti yang paling jelasnya kali,
dia memiliki syariatnya sendiri gitu. Artinya apa? Itulah yang dibilang syariat di dalam tarekat gitu. Jadi ketentuan apa yang dibuatnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan daripada pemimpinnya atau mursyidnya gitu. Tapi tidak berbenturan juga atau tidak bersinggungan atau tidak menyalahi kepada hukum syariat yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi gitu, secara makna hakikatnya orang yang benar-benar ya, Tadi ayatnya kan apa benar-benar bertakwa. Makanya jangan kamu mati gitu. Kalau belum masuk dalam Islam, orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya kamu bertakwa. Udah bertakwa, disuruh lagi benar-benar dia bertakwa. Yang mana nih yang kan berarti di dalamnya ada lagi gitu. Jadi gitu. Orang yang dia benar-benar bertarekat, kita ambil aja contoh begini. Orang yang mengikut Nabi, itu para sahabat itu bertarekat dia kepada Nabi untuk sampai kepada mengenal kepada Tuhannya yang mereka yakini. Nah gitu. Jadi secara maknawinya itu, secara makna, secara perbuatan seluruhnya, dia sudah mewakafkan semua apa yang diamanahkan Tuhan kepada dia untuk yang dia yakini. Pada saat itu dia mengikut kepada Nabi. Jadi para sahabat itu sebenarnya dia sudah mewakafkan semua apa yang diamanahkan Tuhan kepada dia untuk mendukung atau untuk menjunjung kepada apa yang dia yakini gitu. Yang dia yakini siapa? Nabinya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi wajar. Apa itu bentuknya gitu? Bentuknya apa? Contoh begini ya. Orang yang sudah mewakafkan, katanya ini ada wakafkan ya kan? Berarti apa yang diwakafkan? Bahasa wakaf ini artinya orang itu berbuat sesuatu yang dia kerjakan bukan untuk dirinya gitu. Nah itulah yang dulu dilakukan para sahabat juga Ustadz. Apa itu gitu? Apa itu? Itulah waktunya, hartanya, tenaganya gitu. Jadi semisalnya Bang Aden pada saat itu bersama seorang Rasul gitu. Jadi Bang Aden sudah mewakafkan waktu Bang Aden untuk bersama seorang Rasul itu tadi, mengutamakan apa yang dimau Rasul itu gitu. Iya, Ustaz. Misalnya Bang Aden punya kepentingan pribadi atas waktu itu kan memiliki waktu gitu. Iya. Untuk menjalankan kepentingan pribadi itu kan ada waktu yang tersita di situ. Jadi ketika nanti waktu itu berbentur dengan apa yang dibuat, apa yang diperintahkan, apa yang dimau oleh Rasulnya untuk kepentingan Tuhannya gitu, Bang Aden harus mengalah bahasanya, lebih mengutamakan kepentingan Rasul itu tadi gitu. Bisa Bang Aden seperti itu? Kira-kira? Insya Allah Ustaz. Kalau untuk Rasul pasti. Itu contoh, itu baru waktu ya. Tadi ada harta dan tenaga. Kalau dia sudah waktu, berarti dia bersamaan dengan tenaganya itu tadi. Nah, nanti pembahasannya jadi luas nih, jadi mengerti nih. Tapi nggak apa-apa, ini kita awal, jadi udah mengerti ya. Saya tertarik nih yang begini Ustaz. Ini buat saya penasaran terus kan. Jadi itu tadi perkara waktu ini. Makanya saya bilang orang yang mengamalkan amalan tarekat itu belum tentu dia bertarekat. Kenapa? Orang yang benar-benar bertarekat berarti dia ini orang yang sudah mewakafkan apa yang diamanahkan Tuhan kepada dirinya. Waktu semasa hidupnya, ya, Ustaz, benar. Hartanya, tenaganya, udah semua dilimpahkan. Ya, kita mengambil tarekat yang benar aja gitu ya. Kan tadi banyak ya kan. Iya banyak Ustaz. Saya tidak mau bercerita tentang yang banyak itu dulu. Kenapa? Karena saya di sini bukan hakim, bukan yang cerita benar salah, bukan. Kita mengambil sumber cerita aja. Misalnya Nabi. Yes. Para sahabat itu dia bertarekat kepada Nabi. Oh, berarti itu namanya orang itu bertarekat Ustaz? Ya pastilah. Karena awal cerita semua syariat, tarekat, hakikat, marifat itu kan semua dari seorang Rasul. Oh iya benar Ustaz, benar Ustaz. Gitu ceritanya. Jadi saya membilangkan itu menjadi gambaran saja. Jadi kalau diurut-urut kepada tarekat sesudahnya, ya kan, nanti kan ada yang muktabar, ada yang ghairu muktabar gitu. Nah itu yang muktabar tuh dia yang banyak orang ketahui.
yang ghairu muktabar, yang tidak banyak orang ketahui. Dua-duanya itu kan ini buat bersambung Ustaz nih. jadi dia sebetulnya itu bermasa-masa, ada waktunya gitu untuk menjalankan itu gitu. Ya pada saat, jadi kalau ditanya gitu, nggak usah cerita masalah bertarekat. Kalau ditanya gini, abang mengikut Nabi? Abang? Semua orang jawabannya iyalah ikut Nabi, kalau Islam ikut Nabi. Kalau saya bilang abang nggak bisa ngikut Nabi. Kenapa gitu Ustaz? Kenapa? Satu aja ya. Abang tidak hidup di masa Nabi. Kayak mana abang mau ikut? Tapi yang abang ikut apa? Kata ikutnya masih ada. Mengikut cakap Nabi. Makanya saya tanya, abang ngikut Nabi? Ikut. Iya Ustaz, Nabinya udah. Masanya nggak ada. Udah berlalu. Dari mana jalannya bisa mau mengikut gitu? Iya, Ustaz. Jadi sebetulnya yang mengikut Nabi kali itu ya sahabat-sahabat Nabi itu tadi. Nah, Nabi itu pangkatnya seorang Rasul Allah. Pangkat ke makom ketinggiannya dia seorang Nabi. Dia seorang kekasih Allah, Rasul Allah. Ya Ustaz. Nah. Jadi saat sekarang ini kalau mau mengikut, ikut aja kepada Rasul Allah lagi setelahnya. Misalnya gini, Abang Aden hidup di masa Nabi Ibrahim, udah ikut aja yang dibawa Nabi Ibrahim itu, karena itu Rasul Allah. Setelah itu, nggak hidup juga. Di masa Nabi setelahnya nggak hidup juga. Sampai Nabi kita terakhir, ya. Setelah itu alladzi la nabiyya ba'da, tidak ada lagi Nabi setelahnya, itu Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Allah. Itu pun tidak hidup di masa itu juga kita. Terus mau ikut yang mana? Nah, ini jadi gimana? Berarti Bang Aden sama Bang Jamri tidak bisa mengikut Nabi lagi, tapi mengikut Rasul bisa. Jadi Rasul tuh masih ada Ustaz ya? Iyalah, kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi untuk mengikutnya itu setiap datang seorang Rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Ya kan saya selalu bercerita di cerita canda itu, bahwa Rasul di awal adalah Nabi, pangkat makom ketinggiannya. Yes. Rasul di akhir adalah Mahdi, Al-Mahdi, Imam Mahdi itu yang berkaitan dengan Allah itu tadi. Jadi kalau mau mengikut, mau bertarekat, ikut aja sama itu tadi. Nah, buat saya samar-samar nih. Nggak usah kita samarkan lagi, langsung aja gitu. Setelah masa kenabian, menunggu datangnya masa Mahdi atau masa Al-Mahdi, Imam Mahdi, itu kan ada masa kewalian. Yes, Nah, benar. makanya ada tarekat-tarekat yang lain. Itu semuanya bermasa-masa, waktunya berbeda-beda. Yes. Nah, begitu dia. Jadi kesimpulannya begitu. Orang yang bertarekat, Bang Aden, sama orang yang hanya sekedar mengamalkan amalan tarekat, itu tidak sama. Tidak samanya apa? Beda cara memaknai menjalani hidupnya gitu. Gitu dia. Karena orang yang bertarekat itu orang dia yang berjumpa kepada sosok junjungan yang bersamanya di masa hidup itu, waktu itu, ya kan? Dia yang siap, yang bersedia. Kata siap itu dibagi-bagi nanti. Makanya nanti ada perintah taat, ada perintah patuh. Kalau perintah patuh itu, misalnya contoh gini, kita berada di satu tempat. Yes. Di satu tempat itu kan banyak pengerjaan, misalnya di sekolah. Nah, di sekolah itu kita ada belajar. Kadang guru juga menyuruh bersih-bersih. Yeah. Kadang guru juga menyuruh kita berupacara. Nah, kalau perintah taat, seorang murid diperintahkan, dia semua apa yang ada di sekolah itu semampu dia kerjakan. Upacara dia ikut, belajar dia ikut, bersih-bersih kelas dia ikut. Nah, tapi kalau cuman perintah patuh saja, ketika gurunya, nak tolong bersihkan itu, iya, dibersihkannya pada saat itu. Tapi ketika belajarnya dia nggak ikut. Kan ada murid seperti itu. Yeah. Padahal dia mengikut juga gitu. Contoh-contoh kecilnya aja gitu. Nah, begitu juga tuh di masa. Jadi nanti di situ nanti orang yang lebih taat, yang dia bertarekat, dia itu mengerjakan sesuatu itu dengan penuh rasa ikhlas. Bahasanya kepeduliannya itu tinggi kepada untuk dirinya dan yang ada di sekitarnya gitu. Makanya siap nggak seperti itu gitu. Saya rasa kalau cuman ucapan di lisan itu mudah ya kan. Mudah, Ustaz. Tapi setelah kalau dipikir-pikir, sangat berat sekali itu. Lebih mengutamakan gitu. Kata mengutamakan itu
Contoh begini, kita apa yang paling dekat sama kita dalam perbuatan sehari-hari? Makan misalnya. Bisa kita makan, junjungan kita tidak makan. Bisa kita berkendaraan, junjungan kita tidak berkendaraan gitu. Iya, Ustaz, benar. Makanya itu, kalau orang yang di masa bertarekat di awal, di masa Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya para sahabat itu begitu cara mainnya mereka gitu. Tapi sekarang ini gimana Bang Jamri? Kira-kira ngerti apa yang dibilang nih kan? Nah, makanya karena ngerti lah makanya mau tanya-tanya kan? Kalau nggak ngerti, Bang Jamri ada yang mau ditanya? Ada Ustaz. Nah, itu coba pakai mikrofonnya biar jelas nanti Bang Aden dengarnya ya kan? Jadi menurut Ustadz nih kan, Iya. sudut pandang Ustadz itu tentang masa dan waktu itu gimana? Oh, tadi saya bahas masa Iya, dan waktu ya. Iya. Iya. Jadi masa dan waktu ya kan? Itu pun penasaran juga saya. Kalau waktu itu hitungannya bisa detik, menit, jam, ya kan? Hari, bulan, setahun. Habis setahun dia ngulang. Itu garis gambaran secara waktunya itu ya. Wujudnya ada. Itu gimana itu Ustaz? Wujudnya nih? Karena setiap ya kan suka buat penasaran ya. Saya kalau ngomong ya. Ini yang asik nih buat tertarik terus. Karena kan ada kode etiknya. Setiap yang bernama berwujud. Waktu, iya. Apa nanti di balik layar aja kita bilangnya. Bisa jangan. Ustaz. Tapi saya membilangkannya itu tadi. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Setelah haul setahun itu ngulang lagi dia dari detik. Iya. Benar. Karena dia pasti mengulang. Karena bagaimana berhitungnya saja gitu. Nah, kalau sedangkan masa yang dimaksudkan oleh Bang Jamri tadi, masa itu dia dikaitkan dengan suatu perbuatan di masa itu. Contoh begini. Ini masa kenabian gitu. Habis nanti masa itu. Ini masa kewalian atau masa mulkan adon, raja-raja yang memimpin gitu kan. Ada nanti masa sampai nanti masa di mana masa terakhir? Masa kepemimpinan pemimpin akhir zaman. Dia masa yang mana? Nah, setiap masa itu beriring dengan waktu semuanya. Jadi masanya gimana gitu? Ya masa apa dulu, Bro gitu. Waktunya kapan dulu gitu. Harus dimengerti gitu. Bisa membedakannya? Bisa, Ustaz. Jadi masa itu tidak sama dengan waktu, namanya aja udah beda. Jadi sekira-kira nih masa siapa nih gitu. Masa apa gitu. Masa siapa, masa apa, kenapa gitu. Kalau menurut dari pembahasan Ustaz yang saya dengar sih ini akhir zaman gitu. Ya, ini masa akhir zaman. Ya akhir zaman tuh pemimpinnya siapa gitu kan. Kan gitu kan. Iya. Contoh paling dekat. Paling dekat nih ya. Contoh yang paling mudah dimengerti. Sekarang ini pemimpin kita di Indonesia Bapak Joko Widodo gitu kan. Iya, Ustaz. Berarti ini masa kepemimpinan kepresidenan di Indonesia, masa kepemimpinan Bapak Jokowi. Sebelum masa Pak Jokowi ada masa presiden sebelumnya? Ada Ustaz SBY. Ada. Sebelumnya lagi? Megawati. Nah, nanti sampai mentoknya sampai masa Soekarno. karena awalnya presiden di Indonesia ini di masa Bapak Soekarno. Nah, gitu. Bapak Insinyur Soekarno ya kan? Yes. Gitu. Setelah masa itu udah masa raja-raja lagi. Makanya itulah tadi masa. Waktunya ya itu juga. Detik, menit, hari, detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Setelah itu berubah lagi. Masanya Ngerti? berarti Ustaz. Ya. Selesai masanya. Jadi begitu dia tadi. Tadi masalah tarekat. Jadi gitu. Nah, ini lagi tadi. Enak sebetulnya membahas ini. Orang yang benar-benar dia bertarekat di masanya itu, inilah orang yang dia memang benar-benar sudah mewakafkan segala sesuatu apa yang diamanahkan Tuhan kepada dia. Apa itu? Waktu. Tadi kan ada waktu tadi kan? Di masa siapa? Jadi kalau dikaitkan waktu dengan masa yang mau
diwakafkan dengan dia bertarekat, jadi bersambung ya ceritanya ya. Jadi disatukan ya. Saya ulangin ya. Jadi kalau orang itu dia mau bertarekat, dia berarti harus siap mewakafkan semua apa yang diamanahkan Tuhan kepada dirinya, waktu, tenaga, hartanya, di masa, udah waktu, ada masa, di masa siapa? Di masa sekarang ini. Siapa kira-kira yang mau untuk kita bertarekat itu? Secara mutlaknya, pastinya dia itu Rasul Allah. Sebagaimana mutlaknya di awal, yaitu Nabi Allah, Rasul Allah, di akhir juga begitu. Makanya kalau abang-abang ini, kalau katanya mau ikut Nabi, udah tak bisa. Ikut cakap Nabi. Cakap Nabi tahu apa? Cakap Nabi, umatnya itu yang benar-benar dia bertarekat sampai kepada pesan itu disampaikan kepada semua turunannya atau garis keturunannya, ikut kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi alaihissalam. Jadi begitu. Gimana Bang Jamri? Kayak mana nih masa ini sekarang dengan waktu ini? Terkait mengikutinya itu gimana Ustaz? Ustaz kan tadi bilang mengikuti Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, ya ini kayaknya ngorek-ngorek ya. Terkaitnya atau caranya nih? Iya. Kalau kemarin caranya udah saya bilang. Caranya itu dia ada 3. Karena rizkinya, karena petunjuk hidayah, karena dia menjalankan perintah. Rizki itu rizki yang bagaimana Ustaz? Maksudnya itu dalam rizki itu dia, rizki itu apabila dia memang dia bertemu gitu, diizinkan. Jadi kalau orang mau bertemu dengan sosok atau pemimpin akhir zaman itu tadi, dia itu rizkinya itu kalau dia dipanggil ya, atau dia diingini, itu rizkinya otomatis dia Ustaz ya? Iya. Kalau saya Itu dari segi rizki Ustaz. itu secara ya rizki yang dapat kita nalar dengan akal. Tapi ada yang tidak bisa dinalar dengan akal. Apa itu? Itu gimana itu Ustaz? Itu berkaitan dengan ruhnya gitu. Jadi dikaitkan di situ kan, mereka itu laksana tentara yang tersusun. Apabila mereka bertemu, saling menerima, mereka akan bertemu. Ini Ustaz cerita ruh ini berarti ya? Iyalah, kan ini yang tidak bisa dinalar dengan akal gitu, di luar jangkauan manusia gitu kan. Tapi kalau yang dinalar dengan akal ya tadi itu, karena ada rezekinya apa tuh, kalau dipanggilnya, kalau diingininya gitu. Padahal kalau dilihat sekarang ini kan banyak ulama yang katanya ulama, yang katanya alim apa. Coba tanya, bertemu enggak gitu? Berjumpa enggak? Enggak. Tapi kok bercerita? Itulah tadi cerita di dalam cerita. Yang dia bercerita tentang sosok pemimpin akhir zaman, yang dia ceritakan tentang yang sudah dituliskan. Bedalah dengan orang yang menceritakan. Bedanya gimana? Karena Rasul Allah di awal, nabi-nabi itu seorang sosok Rasul yang dizaharkan, yang dizahirkan. Karena mereka membawa mukjizat. Supaya dengan mukjizatnya itu, tahulah orang bahwa itu nabi yang diyakini, sehingga orang mengikut taat kepada Tuhan Allah. Kalau Rasul di akhir, Mahdi itu tadi alaihissalam, atau Imam Mahdi atau Al-Mahdi, itu sosok seorang Rasul yang dirahasiakan. Iya, saat ini kan susah itu Ustaz mencarinya itu, karena banyak kali yang mengaku Ustaz. Masa banyak kali? Iyalah. Kalau mengaku itu urusan dia lah ya kan? Ya kan Bang Jamri? Urusan dia kan? Jadi gitu, kalau dikait-kaitkan ini kembali ke kita saja. Kalau kita membahas terlalu luas, nanti kita bisa ada bingung-bingungnya kalau menurut saya. Supaya nggak bingung gitu. Orang yang seperti pertanyaan Bang Aden tadi, orang yang bertarekat itu, orang yang dia siap atau dia memampukan dirinya. Sebenarnya tidak mampu. Tapi karena dia siap apa dulu gitu. Siap gitu. Apa dia bersedia gitu. Mewakafkan yang ada yang diamanahkan Tuhan kepada dia, dia siap untuk itu gitu. Jadi bahas katanya gini, masalah waktu tadi. Padahal kalau dihitung-hitung, kalau dipikir-pikir secara
hati yang bersih. Waktu itu kan bukan milik kita. Iya benar Ustaz. Itu pun si manusia itu tidak mau membaginya. Bagaimana kalau waktu itu dikasih menjadi milik kita? Udah pasti nggak dibagilah. Yang bukan miliknya aja dia nggak mau membaginya gitu. Itulah yang susah tuh Ustaz. Makanya di awal sama di akhir tuh ceritanya tuh mirip sekali. Karena dia ada as-sabiquna awwalun, ada as-sabiquna akhirun. Ada dia orang-orang yang terdahulu meyakini dia beriman, ya kan? Ya, ada dia memang orang di akhir dia terdahulu dan dia beriman gitu. Dia meyakini gitu. Dengan apa yang dia yakini di masa itu itulah rezeki bertemu dia. Baru tadi petunjuk hidayah. Petunjuk hidayahnya itu dari Al-Quran dan hadis. Padahal bahasa saya kemarin, orang yang mau mencari sosok seorang Al-Mahdi alaihissalam atau Imam Mahdi dengan ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui sampai kiamat pun nggak akan berjumpa gitu kan. Iya Ustaz, benar. Saya dengar juga itu Ustaz. Iya kan. Jadi kok kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Bang Aden, Bang Jamri, gitu aja. Jadi kalau mau mengamalkan suatu amalan yang dia bahasa tadi tarekat, ya kalau bisa sampai bertarekat lah. Kalau nggak begitu nanti ya adalah itu. Tapi kalau masalah ketentuan-ketentuan untuk menentukan bahasanya itu yang memiliki. Ada cirinya, ciri-ciri khususnya itu Ustaz. Misalnya Ciri khusus apa nih? tentang tarekat itu kan. Gimana, Ustaz? Pasti dia bercirinya adalah cirinya itu dia berkaitan dengan cerita Quran dan hadis itu, berkaitan dengan akhir zaman ini sekarang. Dia amalannya itu tidak lain kecuali dia di akhir itu Rasul Allah itu dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Kenapa? Dia suatu amalan yang ditunggu, ya, yang Nabi Allah juga mengatakan la taqamu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Berarti sama seperti kita mau cari seorang nabi. Misalnya kita hidup di masa Nabi Allah di awal, kita mau cari sosok seorang nabi mana bisa jumpa. Untuk mau berjumpa itu kita cari cirinya dulu, apa cirinya gitu. Ciri yang dilakukan yang tidak dilakukan orang sebelumnya. Nabi itu kan membawa syariatnya apa gitu. Makanya dulu orang itu di kaum muhajirin, kaum ansor, mereka melakukan sholat. Dengan ciri sholat itulah kok banyak orang yang melakukan. Ini apa namanya? Sholat katanya nanti kan. Ditanyanya, siapa yang ngajarin? Itu dia Ustaz ya. Iyalah nanti ini Nabi Allah, ini syariatnya Nabi ya gitu. Jadi tadi ayatnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya kamu bertakwa gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung mainnya gitu. Jadi mana bisa dia dikatakan dia orang yang dia mau mengikut pemimpin akhir zaman, atau dia mau bertarekat, atau dia dikatakan dia mau mengikut seorang rasul, atau dia dikatakan dia mau mengikut seorang nabi. Tidak bisa. Kalau dia belum bisa, nah, artinya kalau amal kita, perbuatan kita mau diterima, paling tidak kita harus memberi dulu. Kadang sudah memberi pun belum tentunya diterima. Iya, Ngerti bahasa saya ini? Bagaimana amal itu mau diterima? Kalau diberikan saja pun belum. Kadang yang sudah diberikan saja pun belum tentunya diterima. Yes. Nah, begitu dia. Jadi kalau sudah meyakini di situ, mulailah memperbaiki diri gitu. Atau menjaga diri. Tahu nggak menjaga diri itu apa maksudnya? Menjaga diri itu dari apa nih Ustaz? Perbuatan maksiat apa gimana? Menjaga diri itu yang benarnya ya. Ya, Ustaz. Kalau saya ditanya, menjaga keyakinannya. Menjaga keyakinan Ustaz. Iya. Jangan sampai terlepas. Rupanya dia bingung juga, apa keyakinan aku katanya gitu. Itu keyakinan yang gimana Ustaz maksudnya keyakinan? Itu dia. Makanya
Keyakinan kepada, Bersambung terus pertanyaannya jadinya ya kan. keyakinan kepada Tuhan kah atau Kayak, gimana? betul yakin kepada Tuhan. Bisa Bang Jamri yakin kepada Tuhan? Bisa. Bang Aden bisa. Nggak usah cerita yakin lah dulu. Kita cerita bersyukur aja dulu ya kan. Mana bisa seseorang itu dapat dikatakan dia bersyukur kalau dia tidak bertuhan? Kenapa? Mau kepada siapa bersyukurnya dia kalau tak ada Tuhannya? Nah, udah sampai di situ, iya, aku bertuhan lah. Timbul lagi nanti pertanyaannya, bagaimana engkau dikatakan kau dapat bertuhan kalau kau tidak berasul? Dari mana kau tahu yang mana Tuhan yang sebenarnya? Nah, itu gimana itu Ustaz? Baru bagaimana hendak berasul kalau tidak meniti jalannya? Artinya apa? Karena yang mengetahui tentang perihal Tuhan itu adalah Rasul Allah itu tadi. Iya Ustaz, benar. Kalau orang sekarang itu dia hanya bercerita tentang Allah saja, belum sampai ke cerita Tuhan Allah itu tadi gitu. Kalau cerita Allah itu udah seluruhnya memang Allah lah, pasti gitunya tuh. Memang iyalah, mau jadi mau apa lagi? Karena Allah itu sempurnanya nama. Jadi kalau perkataan apapun ceritanya, sandarannya kepada nama yang sempurna itu juga. Misalnya nggak tahu, hanya Allah lah yang tahu. Memang Allah lah yang tahu gitu. Maha mengetahui Ustaz. Iya. Cuman nanti kalau yang ini nggak bisa diapakan ya. Makanya itu tadi kalau saya urut ya. Makanya kalau memang dia mau berasul, dia itu mengambil jalan yang memang dia ada amalan yang sampai ke situ gitu. Apa amalannya? Amalnya yang disesuaikan dengan masa tadi itu. Ini masa siapa gitu. Oh, berarti gini Ustaz ya, di masa Imam Mahdi ini pun ada amalan gitu Ustaz? Ya pastilah. Tidak mungkin tidak ada. Sedangkan setiap masa kenabian aja dia bisa berubah, seperti memperbaharui, tapi tidak meninggalkan yang lama. Bukan berarti orang yang mengikut pemimpin akhir zaman terus meninggalkan syariat nabinya, enggak begitu juga. Iya benar Ustaz, beramal. Jadi gitulah dia. Begitu memang mau Tuhan itu bagaimana? Makanya dibilang berbaiatlah dengannya walau merangkak di atas salju. Kan ada bahasa seperti itu ya. Ini timbul lagi pertanyaan Ustaz mengenai takwa Ustaz, itu gimana Ustaz? Takwa ya? Bertakwa ini kan. Tadi sesuai ayat tadi ya? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman. Beriman ya. Iya Ustaz. Bukan orang-orang yang dia yakin apa enggak. Kalau orang yang beriman masih disuruh lagi ya kan. Sama tuh, setelah mengakui dia Tuhannya Allah, nabinya Muhammad Rasulullah, ya kan? Dia disuruh perintah-perintah yang lain. Ada di situ sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau kata bertakwa, ya, ambil satu titik. Takwa itu bagaimana orang dikatakan bertakwa? Ambillah titiknya satu saja itu. Nggak usah banyak dulu. Kalau banyak nanti lebih mantap lagi. Itu udah benar-benar bertakwanya. Satu titik misalnya sholat. Jadi siapa orang yang paling bagus sholatnya, yang paling banyak mengerjakannya, yang paling sungguh-sungguh melakukan sholatnya, inilah orang yang paling bertakwa. Kalau titik takwanya dikaitkan dengan bahasa sholat, rupanya untuk kita bertakwa nggak harus dengan sholat saja, masih banyak lagi. Seperti berpuasa, gitu dan seterusnya. Jadi kalau orang yang mau dikaitkan dengan apa nih? Itu secara syariat luasnya. Puasa. Contoh macam beramal itu termasuk bertakwa. Misalnya kita memberi sedekah gitu ke. Iyalah kalau titik takwanya sedekah, berarti siapa yang paling banyak bersedekahnya, yang paling baik, yang paling ikhlas, yang paling semuanya, dialah yang paling bertakwa gitu. Kalau mengambil titiknya bersedekah. Tidak ada poin-poinnya Ustaz ya, titiknya itu ya. Iyalah, ngambillah satu titik. Kalau dalam bahasa begini, ada ayat bunyinya begini ya.
Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Aduh. Apakah kalian pernah mendengar cerita Musa gitu? Yang dia dipanggil bertemu dengan Tuhannya di bukit lembah suci lagi tua. Nah, begitu. Jadi, gitulah kalau dikait-kaitkan dengan suatu perbuatan. Jadi, siapa orang yang paling berada di sekitar bukit tua itu, gitu, ya kan? Bukit lembah suci tua itu, dialah yang paling dekat sama Tuhannya karena Tuhannya memanggilnya dari situ. Iya Ustaz ya. Nah, contoh lagi, semisal gini. Kita punya tempat. Tadi kan cerita bertarekat kan? Iya Ustaz. Setiap orang yang bertarekat itu misalnya, kalau dulu di awal kita cerita secara umum luas ya. Yang tidak ada, saya tidak ada mau perbandingan atau perdebatan tentang itu. Ini hanya sudut pandang yang kalau mau diambil, ambil aja gitu. Cuman saya yakin ini enak menerimanya gitu. Kalau di masa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, titik tempatnya itu semua orang kalau mau betul-betul dia bertakwa, dia lebih dekat kepada nabinya dulu. Nah, nabi itu nanti kan dalam suatu masa itu, masa kenabiannya itu kan ada waktu dan tempat di situ. Nah, siapa yang paling peduli dengan nabi dan tempatnya itu tadi? Yang dimau nabi tempat itu, misalnya tempat itu masjid, bilanglah masjid di Madinah gitu kan. Siapa yang paling peduli kali dengan tempatnya itu, atas perintah nabinya, atas perintah patuh, perintah taatnya, itulah orang yang benar-benar dia yang paling bertakwa. Karena ada satu titik tempat yang menjadi poin yang untuk mereka melakukan itu gitu. Mau itu dia membangunnya, mau dia itu membersihkannya, mau dia itu merawatnya gitu. Ada dan tidak ada nabi, tempat itu tetap diperlakukan sama. Karena itulah yang paling dekat kali itu. Nah, begitu juga lah kalau orang bertarekat, kalau di awal tadi Nabi, kalau di akhir bertarekatnya kepada Rasul Allah juga lah, kalau mau memang benar-benar sampai itunya. Siapa Rasul Allah itu? Ya, Mahdi Allah itu tadi, Al-Mahdi itu tadi, Imam Mahdi tadi. Dia kan punya tempat juga. Nah, dapat gambarannya. Jadi siapa yang paling peduli, yang paling dia banyak sumbangsihnya, itu kan namanya udah kata tempat. Berarti di situ membutuhkan 3: waktu, tenaga, dan hartanya gitu. Itulah dulu para leluhur kita, para sahabat-sahabat Nabi Allah itu ya begitu mereka cara memainkannya. Jadi kalau sekedar hanya beramal terus dia mau dibilang bertakwa, belum lagi. Ini kan hanya sekedar mengamalkan. Yes, kalau mereka itu orang yang menghujudkan cerita, beda lagi ceritanya. Paham Bang Jamri? Nah, gitu dia. Kalau mau main, gitu caranya. Makanya tidak semudah itu. Jadi ada lagi mau ditanya nih Ustaz. Ya, silakan. Makin penasaran. Makin penasaran ya. Ustaz bilang ada baca ayat tadi kan. Hai orang-orang beriman gitu kan. Iya. Dia disuruh setelah beriman gitu, diperintahkan setelah beriman. Bahasanya kan di situ, hai orang-orang beriman gitu. Ya, kalau sebelum beriman dia disuruh beriman dulu. Iya, setelah beriman kan ada perintah lagi. Makanya kalau dalam bahasa Quran ya, bahasa kalam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka sembahlah Tuhanmu sampai kamu merasa yakin, datang rasa yakin itu. Nah, kata yakin di sini dia mengabdi atau menyembah atau memuji Tuhannya itu sampai yakin. Yakinnya ini maksudnya apa? Banyak makna. Iya, Ustaz. Ada yang dia sampai mati katanya. Ada dia yang rasa yakinnya itu sampai dia ke tingkat-tingkat yang betul-betul dia melihat dan dia mengenalnya gitu. Orang semua mau bersama Tuhan ya kan? Mau bersama Allah. Dikira enak mau bersama Tuhan. Nanti nggak sanggup. Nanti nggak apa gitu. Kenapa? Dari tingkat perbuatannya masih berhitung-hitung, mana bisa. Kalau masih bercerita pahala, bercerita tentang surga, beramal mau pahala, nanti dapat ini gitu. Kayaknya orang seperti itu kalau menurut saya ditanya,
nggak bisa dia dekat sama Tuhan itu gitu. Makin apa saya Ustaz? Maksudnya Makin bersama aneh-aneh, Tuhan kan? tuh- Enggak, maksudnya iya Ustaz. Maksudnya bersama Tuhan tuh mati apa gimana Ustaz? Gitu. Orang enggak lah. Kata mati itu nanti dibilang orang yang bersama Tuhan tuh nanti dibilang dia tidak, jangan dikatakan mati. Kan ada tuh ayatnya tuh. Dibilangkan fadzkuruni azkurkum washkurli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin katanya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun gitu. Dan jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah ya matinya fi sabilillah. Di jalan Allah itu berarti dia bersama Rasulnya itu mati. Jangan dikatakan mereka mati. Sesungguhnya mereka itu hidup. Kau aja yang tidak mengetahui. Nah, itu kayak mana pula dengan bahasa seperti itu. Tapi kalau saya katakan orang yang dia sudah bersama dengan Rasul Allah di jalan Allah, itu orang yang panjang umurnya. Mungkin menurut Bang, ini saya tanya ya nggak apa-apa. Menurut Bang Jamri yang panjang umur itu seperti apa rupanya? Enggak yang diketahuin aja gitu. Panjang umur ya dari segi contoh Coba kasih mikrofon. Dari umur panjang ya. Iya. Contoh dari zamannya Nabi kan, dari zamannya Nabi kan 60, Ya. turun ke kita, melewati nanti jadi 80 itulah umurnya panjang. Oh gitu ya. Iya, menurut saya gitu Itu sih. secara hitungan angka. Iya, ikutan. Kalau saya memaknai yang orang yang panjang umur itu, ketika orang itu sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia ini, itu dia tetap disebut-sebut namanya. Kenapa? Karena dia orang yang suka bersilaturahim, yang lisannya bagus, yang dia dikenang kebaikannya. Siapa itu? Ya nabi-nabi itu panjang umurnya. Tetap ada dia di sisi orang-orang yang mencintainya. Itu yang dibilang panjang maksudnya, maknanya. Tapi kalau dari sisi angka ialah, misalnya kalau diukur dari ini umurnya 50 tahun, yang 80 tahun panjang gitu. Nah, tapi itu tidak mutlak. Makanya kalau mau mutlak, biarpun umurnya sedikit, secara usia bilangan angkanya gitu. Tapi karena perbuatannya itu selalu dikenang sepanjang masa, panjang usianya gitu. Meninggalkan kesan gitu Ustaz. Iya. Karena apa? Makanya katanya banyak bersilaturahim. Ya, Biar Ustaz. panjang umurnya gitu. Iya, orang bersilaturahim itu kan bagus kayak kita gini kan. Nanti bercerita. Semakin dia mencintai orang yang dia ceritakan, ya hidup tuh sudah dia di sanubarinya itu dalam cerita itu. Seperti imam-imam terdahulu, para nabi-nabi, para kekasih-kasih Allah. Nah, tapi secara betul-betul wujud cerita itu memang ada usia-usia yang dipanjangkan Tuhan. Ada 5 sosok itu ya. Di antaranya iblis, memang dipanjangkan usianya. Dajjal. Ada lagi Sayyidina Khidir alaihissalam. Itu yang dipanjang-panjangkan usia. Nabi Isa alaihissalam. Tuh ada satu lagi tuh saya lupa saya. Mungkin nanti tanyalah sama sejarawan yang mengetahui tentang hikayat itu gitu. Itu masih hidup sampai sekarang gitu. Itu buat penasaran tuh Ustaz. Nah, cerita itu apa tidak benar gitu. Nanti untuk membuktikannya dengan rasa keyakinan tadi itu. Kalau memang betul-betul bertemu ya kan kita nggak tahu. Entah ada orang yang bertemu dengan Sayyidina Khidir misalnya, bertemu dia, ya yakinlah dia. Itulah tadi tingkat yakin tuh. Benar Ustaz. Karena dia ada gitu. Kan setiap nama berwujud gitu. Iya kan Bang Jamri? Jadi Bang Jamri usianya mau berapa nanti? Mau panjang, 80 tahun gitu. Mau lama-lama di dunia ini gitu. bisa nggak usah lama-lama lah Ustaz. Oh, nggak usah lama-lama. Ya, makin lama. Tahun depan aja ya. Kalau makin banyak Ustaz, makin banyak dosa kayaknya. Oh gitu. Kalau mikirnya gitu, itu nanti dapatnya. Berarti tahun depan aja nggak? Nggak usah. Udah nikah belum? Belum ya? Kalau belum nikah dulu. Menjalankan dulu ya kan? Iya. Jadi gitu ya. Udah ngerti ya
bertarekat, masa dan waktu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan nih? Ini cerita canda ini. Tahu cerita canda Bang Jamri? Apa cerita canda? Cahaya nur dari Allah. Udah gitu aja. Jadi kalau mau dia memang betul-betul Bang Baim misal mau menjalankan sebuah tarekat, Bang Baim memang mau bertarekat, tidak hanya sekedar mengamalkan amalan tarekat, Bang Baim harus memang siap untuk mewakafkan diri Bang Baim. Kata itu mewakafkan apa yang diamanahkan Tuhan kepada kita, baik itu waktu, tenaga, harta kita. Bisa nggak kira-kira? Karena itu main di awalnya para sahabat Rasulullah itu di awal memang begitu. Habis semuanya. Cobalah kasih cerita. Biar benar-benar bertarekatnya. Mungkin nanti kalau ada orang bercerita tarekat kok lain ya bahasannya. Ya saya nggak mau bahas tentang amalnya karena saya bukan hakim di sini. Tapi kalau mau cara mainnya, itu cara mainnya begitu. Kira-kira mampu tidak? Sanggup tidak? Gitu. Kalau hanya cakap-cakap saja, ya mudahlah, namanya cakap. Lidah tak bertulang ya kan. Menjalaninya kan gitu deh kan Bang Jamri. Kalau lidah betulang kayak lah ngomong. Apa tadi coba kasih? Kalau lidah tak bertulang, kalau lidah bertulang, Iya nggak bisa ngomong lah Ustaz. iya. Tapi ada lagunya. Memang lidah tak bertulang ya kan. Kalau lidah bertulang ada Bang Jamri. Waktu makan ikan masuk tulang. Kena tulang dia, jadi bertulang ya kan. Iya, itu kan lari ke tenggorokan kan. Kalau udah ditelan ya. Oke ya. Ada lagi yang mau di Bang Baim nih nggak masih penasaran Bang apa ya? Bang Aden ya? Iya Ustaz, tadi salah panggilan. Pula. Iya. Bang Aden ya. Oke lah. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita sampai di sini dulu ya. Kita udah jumpa ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga. Nanti kalau mau berjumpa lagi nggak masalah. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan lagi, mungkin cukup sampai di situ dulu. Kita pamit dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga apa yang dibicarakan malam hari ini bermanfaat buat diri saya dan teman-teman dan saudara-saudara kita. Amin. Oke ya. Saya masih ada urusan lagi nih. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan